Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Apa kabarnya anak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, sebelum kita mulai berdoa ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya, Nak. Dulu, siap. Hormat, Dok. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 9A. Bagaimana hari ini? Siap untuk belajar IPA? Siap. Mudah-mudahan siap ya. Nah, anak-anak Ibu, berdoa tadi memang adalah bentuk syukur kita ya. Hari ini anak-anak sehat. Belum tentu setelah ini, besok. Jadi kita harus selalu meningkatkan rasa syukur kita. Karena rahmat tak mungkin, tak akan bisa kita hitung. Ya, jadi kita harus selalu bersyukur. Kemudian anak Ibu, hari ini Ibu absen dulu ya. Yang tidak hadir, ada yang tahu kabar teman yang tidak hadir? Atau hadir semua? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillahirrabbilalamin. Iya, kita berapa orang? 28 orang ya? 28 orang. Nah, sebelumnya ada teman kita yang sakit enggak? Sebelum hari ini? Ada ya? Ada Farid. Oh iya, Farid. Kalau teman yang sakit, kita harus tahu. Ya, teman saya harus tahu kabarnya. Karena kita, kalau diri kita, kalau dipedulikan oleh teman, tentu kita senang. Ya kan? Ada yang sakit, kita tanya kabarnya, udah datang, udah sehat belum? Ya, ada yang nanya kabar Farid kemarin, Farid. Ada enggak? Ada. Ibu aja yang tanya Farid. Udah sehat, Farid? Alhamdulillah, udah sehat ya. Hari ini berarti hadir semua ya. Gue bikin di buku batasnya dulu. Nah, anak Ibu, sebelum kita masuk, nah hari ini tekanan zat cair. Ibu ingin ingatkan, siapa yang masih ingat kalau sebelumnya tekanan apa yang kita pelajari? Tekanan? Angkat tangannya, tekanan? Iya, tekanan pada zat padat. Siapa yang masih ingat? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat? Massa. Raise hand, angkat tangan. Siapa ya? Siapa? Oke. Silakan Pedelan. Apa yang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat? Satu. Luas permukaan. Iya, betul tidak? Betul, luas permukaan. Tepuk tangan lah untuk Fadlan. Yang kedua, oke, silakan Nak. Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhinya? Gaya. Gaya, betul tidak? Betul. Tepuk tangan juga untuk temannya. Ya, gaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat. Ananda Ibu ingat. Kemudian hari ini kita masuk kepada tekanan zat cair. Nah, anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin ingatkan, kita kan ada kesepakatan kelas ya.
Ya, Ibu ingatkan. Silakan Pak Is bantu baca, Nak. Apa pertama? Iya. Yang kedua, silakan Auri. Iya, disiplin waktu, kehadiran, dan mengumpulkan tugas. Yang ketiga, Fadlan? Iya, menjaga kesopanan berbicara. Yang ketiga, Farid? Iya, lanjut Irfan? Iya, kemudian Atal? Iya, kita udah sama-sama sepakat ini berarti kita sudah memutuskan untuk mengikuti kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Ya? Nah, coba lihat. Buka buku catatan. Udah buka? Buku catatan IPA-nya. Nah, pada tekanan zat cair, Ibu ingin tanya, semuanya ada yang suka berenang? Ada ya? Siapa tuh? Ada yang suka berenang? Ya, suka berenang ya? Ya, di mana berenang? Di kolam tadi. Nah, kita lihat. Mengapa saat berenang di kolam, semakin dalam kamu menyelam, semakin ada yang terasa ya. Telinga, mungkin kelelahan. Kira-kira apa tuh penyebabnya? Tekanan dari air. Tekanan dari air. Apalagi? Karena berat. Berat tubuh kita, ya. Boleh tekanan dari air jawabannya atau berat dari tubuh kita. Ada lagi? Semua jawabannya bertampu apa? Oke, boleh kedalaman. Nah, hari ini tekanan pada zat cair kita lihat apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan kita merasa ada hal yang berbeda di dalam air. Nanti kita jawab sendiri. Kita lihat jawaban temannya benar atau tidak. Nanti Ibu akan ada juga game, nama gamenya adalah misi kapal selam. Ini kapal selam ini di mana nih? Area apanya nih di mana nih? Di laut, di air, berarti ada zat cair. Nah, nanti kita sama-sama lihat faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan zat cair di saat kita berada dalam perairan. Ya, tapi dengan metode kapal selam. Oke, hari ini nah, tujuan pembelajaran kita adalah dengan adanya permainan atau game kapal selam nanti, siswa mampu memahami tekanan pada zat cair melalui game simulasi kapal selam. Ya, bagaimana permainannya nanti ada di LKPD, kemudian nanti ada teks bacaan yang akan Ibu bagikan. Nah, kita simak dulu sama-sama video pembelajaran di awal pembelajaran tekanan pada zat padat. Tekanan pada zat cair ya. Video ini membahas tentang tekanan hidrostatis. Kalian suka berenang? Ketika kalian sedang berenang, pernah nggak sih kalian mencoba untuk menyelam? Dan ketika kalian menyelam, ingin menyelamnya semakin dalam, apa yang kalian rasakan ketika sedang menyelam? Apakah adalah kalian merasa sesak? Atau telinga kalian terasa sakit? Atau kalian merasa tertekan? Mengapa kalian bisa merasakan tertekan ketika berada di dalam air? Sebenarnya siapa yang menolong kita? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak video ini sampai selesai. Air merupakan salah satu jenis zat cair dan zat cair merupakan fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah zat air atau zat yang dapat mengalir. Contohnya, yang masuk ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Fluida yang diam pada suatu tempat atau suatu wadah disebut fluida statis. Karena semua zat termasuk fluida memiliki massa juga memiliki berat, maka fluida akan memberikan tekanan walaupun dalam keadaan rendah atau statis. Air termasuk ke dalam salah satu jenis fluida. Tiap benda yang ada di dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, akan mengalami tekanan oleh air. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika ada sebuah kantong plastik kemudian diisi air, kemudian kantong plastik tersebut ditusuk, maka dengan segera air akan keluar dari kantong plastik tersebut.
Hal tersebut membuktikan bahwa air memberikan tekanan. Jika air maka air akan segera turun. Tekanan ditimbulkan oleh fluid dalam diam atau jet salinan bidang disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yang dialami suatu titik atau dialami suatu benda di dalam zat air diakibatkan oleh gaya berat fluid itu sendiri yang berada di atas titik tersebut. Semakin dalam posisi suatu titik atau suatu benda dari permukaan, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar. Nah, cahaya yang menekan benda tersebut juga semakin dalam. Salah satu bukti bahwa tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman zat cair bisa dilihat dalam perkembangan air. Sebuah botol yang berisi air kemudian diberikan pada ketinggian berbeda, dan ternyata pancaran air yang keluar dari tiap lubang berbeda. Semakin dalam posisi lubang, pancaran air semakin jauh. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam posisi lubang, tekanan hidrostatisnya semakin besar. Itulah sebabnya mengapa ketika kita menyelam semakin dalam, tekanannya akan semakin besar karena tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Secara matematis, besar tekanan hidrostatis dapat ditulis dalam persamaan berikut. pH sama dengan rho kali G kali H. Di mana pH adalah tekanan hidrostatis yang satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rho adalah massa jenis zat cair yang satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan zat produksi bumi yang satuannya meter per sekund kuadrat, dan H adalah kedalaman yang satuannya meter. Jadi berdasarkan rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa tekanan dalam zat cair atau tekanan hidrostatis hanya bergantung pada jenis dan kedalaman zat cair. Contoh soal: suatu kolam renang dengan kedalaman 2 meter diisi air hingga penuh. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi di permukaan itu dianggap 10 meter per sekund kuadrat, tentukan besar tekanan hidrostatis pada suatu titik yang terletak ada kedalaman 50 cm dan 100 cm atau 1 meter. Berdasarkan soal tersebut diketahui bahwa rho atau massa jenis sama dengan 1000 kg per meter kubik. G atau percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekund kuadrat. H atau kedalaman sama dengan 50 cm. Dijadikan meter sama dengan 0,5 meter. Ditanyakan pH atau tekanan hidrostatis. Masukkan ke dalam rumus pH sama dengan rho kali G kali H sama dengan 1000 kg per meter kubik kali 10 meter per sekund kuadrat kali 0,5 meter. Jadi pH sama dengan 5000 Newton per meter kuadrat. Jadi tekanan hidrostatis yang tempat ada kedalaman 50 cm adalah sebesar 5000 Newton per meter kuadrat. Berapa tekanan hidrostatis pada kedalaman 1 meter? Kita tinggal masukkan saja H-nya sama dengan 1 meter. pH sama dengan rho kali G kali H sama dengan 1000 kg per meter kubik kali 10 meter per sekund kuadrat kali 1 meter. Sama dengan 10.000 Newton per meter kuadrat. Berikut ini merupakan contoh aplikasi tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dinding bendungan bagian bawah didesain lebih tebal daripada dinding bagian atas agar bendungan tidak dibawa dengan besarnya tekanan hidrostatis pada bagian bawah. Yang kedua, pembuatan kolam. Dasar kolam renang bisa dipotong pada bagian samping luar sehingga bentuknya menjadi menurut ke bawah. Di bagian luar bisa juga dipertebal pada bagian samping dalam sehingga bentuknya seperti bentuk gelas yang mengecil pada bagian bawah. 3. Kapal selam. Meski tidak memiliki udara sehingga dibuat kapal selam yang terbuat dari bahan yang sangat kuat dan kokoh serta memiliki bentuk yang hampir bulat. Keempat, lebih pada posisikan kaki penampung air kanan penyebab dan kesudahan air daratan yang letak juga air yang mengalir lebih dari atas
ke bawah. Nanti sekali Terganggu ya soundnya. Mendiskusikan video pembelajarannya. Farid kelompok mana kemarin? Kelompok belajarnya yang datang? Ya. Nah, ya. Kelompok kemarin. Kelompok belajarnya 6 kan? Nah, anak ibu, materi video pembelajaran tadi juga ada di teks bacaan yang ibu bagikan. Dan juga ada di buku cetak, sama di halaman 54. Coba disimak dan dibaca. Apa katanya tadi? Tekanan zat cair sama dengan apa? Iya, di teks ada juga. Tekanan hidrostatik. Bagus. Hidrostatik. Nah, udah terjawab. Tadi kalau kita menyelam semakin dalam, faktor yang mempengaruhi berarti benar kata temannya tadi ya, adalah massa jenis. Massa jenis apa tadi? Iya, massa jenis zat cair. Apalagi yang mempengaruhinya? Di teksnya ada. Apa? Iya, kedalaman. Kedalaman apa nih? Iya, zat cairnya di saat kita menyelam ya. Kedalaman. Kemudian apalagi satu lagi tadi katanya? Gaya? Gaya apa? Gaya atau percepatan gravitasi. Bagus. Tepuk tangan lah untuk semuanya nih. Oke. Cek di bukunya boleh. Di teks bacaan boleh. Massa jenis zat cair. Apa satuannya? Iya, kilogram per meter kubik. Bagus. Kilogram per meter kubik. Kedalaman apa? Iya, MDPL ya. Yang singkat-singkat ini bahasa apa nih? SMS ya. Meter dari permukaan laut kalau di laut kita menyelam ya. Meter dari permukaan laut. Gaya atau percepatan gravitasi? Laila? Iya, meter per sekon kuadrat gravitasinya. Siapa yang tahu? Yang ingat, yang baca atau lihat video ibu tadi, pH apa rumusnya? Berarti angkat tangan semua. Coba angkat tangan semuanya. Karena bisa semuanya ya. pH sama dengan Rho kali B kali H. Iya. Kita lihat contoh soal. Ini baru bikin pusing nih kayaknya nih. Contoh soal. Biasanya kan Bu seru nanya ya, yang bikin pusing siapa yang masih pusing ya. Contoh soal, kita lihat kedalaman tadi ada di Rho kali G kali H. Diketahui. Kita lihat, diketahui. Satu orang. Siapa yang ingat Rho-nya? Iya, Rho air ya. 1000 kilogram per meter kubik. Kasih. Meter itu ada. Satunya meter berarti jadi 0,5 meter. Yang kitanya pH 1. Siapa nih yang bisa kira mengulangi memorinya aja? Oke, Zatul, silakan ke depan tulis. 5.000 ingat video tadi ya, 5.000 langsung angkanya. Sekarang dihitung, benar-benar dihitung di depan.
Nah, ya teman-teman ingat, satuan itu menentukan, malah sangat ya. Kayak ibu 150, kalau nggak dikasih satuan, 150 meter kepanjangan. Boleh, 500, berapa? 5.000 Pascal. Siapa tahu sama dengan Pascal? Ya, per meter. pH 2 siapa? Mulai dari diketahui pH 2 siapa? Yang masih oke, silakan Nur Laila. Di sampingnya boleh. pH 2. Nanti dikasih yang berkoma ya, biar agak pusing. Berkoma angka kedalamannya. Ini kan lurus-lurus nih, 50. Kemudian berapa tadi? 100 ya di videonya, berarti jadikan meter, gampang jadi 1. Betul apa betul? Ada yang 100 cm. Ada yang mau dikoreksi? Irfan Khalid. Silakan. Ini nampak langsung ya. Iya, 1 meter. Kenapa pakai 1 meter? Karena di soalnya tadi kan 100 cm. Iya, karena satuan baku untuk H adalah meter. Dilihat di itu, nampak ya keterangannya. H adalah meter. Berarti 100 cm kita pakai dalam meter. Jadi 1 meter. Contohnya 1000, B-nya 10, hanya 1. Kita lihat jawabannya berapa tekanan hidrostatisnya? 10.000 Newton per meter kubik. Nah, dari angka ini baru kita tahu yang mana yang besar tekanan hidrostatisnya. Berarti penyelam tadi. Berarti mana? pH 1 atau pH 2? Angkanya. Jika tidak ada, memang ada nilai pasti. Berarti pH 2-nya adalah 10.000 yang paling besar tekanannya. Ada yang masih ragu-ragu? Ada yang nggak ngerti? Ada nih, wajah-wajah nggak ngerti nih. Ada yang nggak ngerti? pH 1, pH 2. Ini kenapa gini, Bu? Ada enggak? Nggak apa-apa. Ada? Nggak ada. Berarti ngerti semua ya? Nih, nanti kalau di nanti di game nanti ada pertanyaan hitungan. Kalau ngerti bisa jawab ya. Ya, oke. Ada LKPD diisi. Ya, karena udah ngerti Bu, bagikan. Ibu bagikan LKPD-nya, tulis nama anggota kelompoknya dulu. Kemudian tulis juga nama kapal selamnya nih. Karena kan kapal selamnya ini banyak nih, ada 6. Nah, kasih tahu nama kapal selam itu namanya menggambarkan kekuatan ya, atau karakter kapalnya lah. Jelaskan. Di LKPD itu tulis nama, Ibu jelaskan bagaimana game simulasi kapal selamnya. Kayaknya dikasih relax dulu nih ya. Fisiknya nih. Kita lihat ice breaking-nya. Boleh berdiri semuanya. Nah. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر يا هب لا نحتاج الماء كي نزداد جمالا raut wajah menggambarkan perasaannya hari ini ya.
Hey. Oh. Terus 300, berapa tadi? 500. Nanti minta tolong ya yang kelompoknya. Pertanyaan nanti Ibu tempelkan dengan sticky note. Setiap titik mau ke titik 100 meter ini, kalian ambil satu nomor. Nomor itu di belakangnya ada soal, dijawab, kemudian ditempel di titik tersebut. Misalnya di meja 100 meter, tempel di sana. Begitu juga untuk 300 meter, ambil pertanyaannya, jawab, tempel di situ. Di 500 meter juga ambil soalnya, jawab, dan tempel di situ. Sampai situ paham? Kemudian, misalnya per kelompok nih, pilih kaptennya yang di depan. Yang akan mengarahkan, dia kan ini satu kapalnya ya, jadi harus bikin jadi satu kesatuan. Ya, harus bisa bersinergi dengan teman-teman yang lain, jadi satu kesatuan kapal selam, kekompakannya, strateginya, pengetahuannya. Nah, boleh diskusi tapi hanya bisik saja ke belakang. Ya, yang mengarahkan, yang menjawab, yang menulis adalah kaptennya yang di depan. Nah, yang di depan pula yang buka mata, yang selebihnya tutup matanya. Ya, tutup matanya. Kemarin sebelum setelah tekanan zat padat, kemarin kan Ibu minta tolong bawa dasi. Apa gunanya? Nah, sekarang Ibu kasih tahu gunanya adalah untuk nutup mata. Ada bawa? Ada bawa untuk nutup mata dasinya. Ya, kalau ada nggak bawa nanti pinjam saja. Nah, waktunya Ibu kasih 2 menit. Nanti ada timernya, kalau sudah habis berarti selesai, walaupun belum selesai misinya. Ya, berarti kembali ke tempat. Atau ada pertanyaan, misalnya pas nggak bisa jawab, berarti berhentilah di situ gamenya. Paham ya? Paham. Oke, sudah dikasih nama masing-masingnya. Ada yang mau ditanya? Ingat ya, harus bersinergi dengan satu anggota kelompok. Ini apa namanya? Apa namanya? Apa? Bu? Budiono. Budiono Siregar. Ini apa? Kapten Pargoba. Ini 3 keren-keren semaba. Oh, Sonia Angel. Ini apa? Kerapu. Oke, ini SS. Apa? Vincent ini mobil legend ini. Ini kapal selam ubur-ubur. Namanya nih kayaknya meyakinkan semua. Tepuk tangan lah untuk nama-nama kapal selamnya. Oke, siapa yang nantiin? Tadi dikasih apresiasi akpal yang paling sangat. Siapa? Mau kelompok mana yang lebih dulu? Sambil Ibu nempel. Tolong yang piket. Nah, yang piket tolong hapus papannya yang ada tulisannya. Ayo, nanti ambil soal dulu sana. 300. Atau di sini 500. Sini lah. Ya, ambil soal 1 berarti ke sini. Nah, Ibu kasih tahu juga lagi ya, karena kedalaman tentu tubuh kita termasuk juga kapal selam
tidak akan seperti awal. Perhatiannya ke sini. Ya, berarti setiap 100 meter posisi jalannya harus berbeda, lebih rendah lagi. Lepas 300 meter lebih rendah lagi. Nanti kalau langsung jongkok ke bawah ke situ berarti tidur ya, ngerayap berarti ya. Jadi kapten ini harus cerdas mikirnya ya. 100 meter gimana tubuh kita. 300 kemudian 500. Kalau kamu udah jongkok duluan berarti ngerayap di 500 meter ya. Teman harus ngikut. Kasih kode ya kapten ya, kasih kode ya. Ngerunduk, jongkok, duduk, kasih kode. Karena pertama ibu nilai kekompakannya ya, korelasi nih sampai ke belakang. Ya, kemudian yang kedua tentu jawaban. Nah, nilai kekompakannya nanti ada dikasih modal lah. 50 poin ya modalnya. Nanti setiap soal akan dikasih 10 dan 20 tergantung kedalaman. Paham kan? Oke. Udah siap? Apa nak? Ya, di sini ya, tampil. Ya. Siap. Mau ganti kapten nggak? Ini siapa yang nunjuk Zuri? Sama-sama ya nunjuk Zuri. Oke, mulai. Boleh tanya ke depan ya. Kalau baru sampai yang ke belakang kali. Hati-hati. Dulu. Nyangkut nih. Hati kapten mengarahkan, biar kompak ke belakang. Konsentrasi. Udah sampai yang kedua belakang, bisa jawabannya boleh lah. Kita terlalu dalam airnya nih ya. Hati. Harus kuat kapalnya ya, jangan sampai lepas, sampai bocor. Kasihlah semangat, ini udah dalam airnya nih. Keluar ke sana, dekat pintu. Jauh. Oke, berhasil. Berarti nih kebanyakan 2 menit, nanti 1 menit ya. Oh, karena jawabannya cepat tadi ya. Oke, silakan duduk dulu. Kita cek dulu pertanyaannya. 100 meter. Berapa? Nih, siapa yang nulis di depan? Coba Padelan. Bikin nama kelompoknya, nak. Zuri. Siapa yang nulis? Mardika. Zuri. Nama kelompok ya. Kelompok. Deretnya ke bawah ya. Nih, nama kelompok dulu. Kerapu. Kerapu ya. Kapal selam kerapu. Nah, kita lihat tantangan pertama. pH adalah simbol untuk jawabannya tekanan hidrostatis. Betul atau salah? 100. 100. 1.100. Sini ya, simpan sini ya. Pertanyaan kedua. Satuan dari gravitasi bumi adalah apa tuh? Iya, meter per sekon 200. Karena dia semakin dalam ya. 300. Tekanan yang dihasilkan oleh zat cair dipengaruhi oleh A. Volume zat cair, B. Kedalaman zat cair. Jawaban kamu apa? B. Kedalaman zat cair. 200. Nah, 200 kan pas 500 nilai kekompakan kapal selam kekuatannya 500. Gimana tadi, kompak tidak? Kalau selain kelompok Zuri aja bilang kelompok. Oke, 500, 100. 500 nanti bagi 100, 1000 kan? 500 kekompakan. Ya. Nah, kerapu 100 tiap anggotanya.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok Kerapu. Ibu kirain tadi rapuh kamu ya, ternyata Kerapu. Oke, terima kasih Kapten. Kembali ke tempat. Mantap ya. Soalnya ditaklukannya. Ya, kekompakannya juga. Oke, kita ke kelompok yang laki-laki dulu ya. Laki-laki dulu. Boleh? Atau ada yang mau perempuan? Oke, karena dia duluan, dia mau milih katanya. Silakan. Mana kelompok ini? Kalian ditantang. Siapa kaptennya? Oke, silakan. Nafil. Oke, nama kelompok. Tulis nih di sini samping. Kalian nama kelompoknya Mobile Legend kayaknya nih. Budiono. Oke, Budiono Siregar, kapal selam Budiono Siregar. Silakan. Sebanyak kalau 4 kelompok lagi. Udah nak? Oke. Kenapa? Kenapa? Oh, salah dikit. Udah bisa dimulai? Udah Irfan? Oke. Penanya nanti bawa ya Nafil. Tiga 300 meter. Satu menit lagi loh. Ini mau bocor nih kapalnya kayaknya. Kurang kuat nih kapalnya nih. Tapi hatinya kuat, gak apa-apa lah ya. Tiga 37 detik lagi. Satu ATM. Ulang dari awal. Kasihlah tepuk tangan. Oi, kapal selamnya hampir bocor tapi udah muncul di permukaan ya. Selamat yang di dalam nih ya. Oke, kembali ke tempat. Kita cek ya.